Fenomena kelitih kembali muncul di Yogyakarta. Kasus kekerasan jalanan ini bahkan kerap mengancam nyawa. Ironinya, kelitih ini dilakukan oleh sekelompok anak dan remaja. Apa yang terjadi? Kenapa aksi ini berulang? Serta bagaimana juga penanganan yang paling tepat agar aksi kejahatan ini tidak semakin meluas? Kita coba tanyakan dan juga kita coba elaborasi dengan koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Selamat sore Hendrawan. Belum tuntas begitu ya penanganan kasus ini, tapi kita ingin mendapatkan pemahaman yang sederhana. Kelitih itu apa dan kemudian kenapa saat ini statusnya cukup darurat di Yogyakarta? Apa yang terjadi, Hendrawan? Ferdi, kalau kita menceritakan atau mendefinisikan tentang kelitih ini memang ada beberapa pihak yang kemudian mendekatkan ini dengan beberapa definisi. Misalnya apakah kemudian muncul pertanyaan apakah ini terkait dengan begal, pencurian dan sebagainya. Namun dalam pernyataan yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Polda DIY, kelitih ini sebenarnya memang tidak ada dalam KUHP tentu saja. Namun ini disebut sebagai pihak kepolisian sebagai aksi kekerasan atau kriminal yang terjadi di jalanan. Polanya sebenarnya sama seperti yang tadi sebelumnya disampaikan, bahwa ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang acak, artinya pelaku dan korban sama-sama tidak saling mengenal, dan ini dilakukan dengan menaiki sepeda motor. Seperti yang ada dalam paket berita sebelumnya, bahwa sempat seorang korban kelitih ini mengira dirinya akan dibegal, namun ternyata barang yang dia miliki tidak ada yang diambil satupun oleh orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Pelaku yang setidaknya berjumlah 2 orang ini hanya atau melukai tangan sebelah kiri dari korban tersebut, dan kemudian tidak melakukan atau mengambil sesuatu dari korban ini. Dalam perkembangannya, kalau kami sebelumnya pernah berbincang dengan kriminolog UGM Suprapto, menyatakan bahwa ada definisi lain atau ciri lain dari kelitih ini, di mana korbannya adalah tidak ada yang perempuan, semua laki-laki, dan kemudian dilakukan oleh anak-anak remaja atau usia SMP dan SMA. Namun bila kita melihat apa yang terjadi pada hari Senin kemarin, ternyata pelakunya yang ditangkap oleh polisi dari 6 orang tersangka, 5 orang bukanlah anak-anak. Apakah ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah mereka sebelumnya dulu pernah melakukan ini ketika masih remaja dan saat ini sudah menjadi dewasa dan tidak berusia anak-anak. Dan kemudian bila kita melihat korbannya ini adalah perempuan, artinya ciri sebelumnya ini kemudian tidak terpenuhi, di mana korban kali ini perempuan. Artinya bila sebelumnya disebut laki-laki korbannya, namun saat ini sudah ada korban perempuan yang menjadi korban kelitih. Dan dalam tahun ini saja setidaknya kami pernah membuat peliputan yang relatif sama sekitar bulan April, di mana saat itu seorang siswa SMP di Kota Gede juga menjadi korban kelitih. Dan kasus ini kemudian cukup menjadi perhatian publik di Yogyakarta, di mana kasus ini kemudian cukup mengandung tarik ulur atau terjadi tarik ulur, karena pelaku biasanya adalah anak-anak di bawah umur yang kemudian ada pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada di situ, di mana ketika kasus kriminal terjadi maka akan dilakukan dengan cara mediasi. Namun dalam kasus yang terjadi di Kota Gede ini, pelaku akhirnya divonis oleh hakim karena keluarga menolak untuk melakukan mediasi. Nah, apakah kemudian dalam kasus yang terjadi pada Senin lalu yang kemudian ditangkap oleh Polres Sleman, khususnya Polsek Ngaglik, ada 1 orang anak yang terlibat di situ, usia 17 tahun, apakah ini nanti akan diproses secara hukum sampai dengan kasusnya selesai? Ini tentu saja akan ada pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian diterapkan kepada 1 tersangka yang menjadi pelaku dari kelitih atau aksi kekerasan jalanan yang terjadi pada Senin lalu. Ferdi. Hendrawan, bagaimana kemudian tindak lanjut? Tentu aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Apakah kemudian ada cara-cara tertentu untuk mewaspadai agar kejahatan seperti ini tidak berkembang dan semakin meluas? Ya, kalau kita bicara tentang pihak kepolisian yang kemudian terlibat dalam kasus kelitih ini, pihak kepolisian hanyalah pihak yang berada di hilir saja. Yang terjadi bisa jadi
setelah kejadian kelitih itu terjadi. Atau bisa jadi karena tadi ada beberapa orang atau ada orang yang kemudian memilih untuk tidak melapor ke polisi, sebenarnya kasusnya lebih banyak di Yogyakarta, namun mereka memilih untuk tidak melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Meskipun sebenarnya polisi bisa jadi melakukan investigasi atas kasus ini karena ini bukanlah delik aduan, karena ini terjadi kekerasan, ini terjadi di jalanan, di tanah negara yang kemudian ini menjadi kewajiban bagi polisi untuk melakukan pengungkapan kasus ini. Namun ada beberapa solusi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, seperti yang tadi disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang mengusulkan untuk adanya sebuah konsultan tertentu yang kemudian berbagi dengan keluarga pelaku kelitih misalnya, dan kemudian ini bisa menyebar ke banyak keluarga yang ini memang dianggap sebagai organisasi terkecil yang bisa mencegah kelitih. Namun Sri Sultan menyatakan bahwa butuh cukup banyak dana untuk melakukan ini. Sementara dari pihak kepolisian mempunyai cara yang lebih instan lagi, yang sebenarnya ini ujungnya adalah pada orang tua. Di mana karena semua pelaku kelitih ini adalah menggunakan kendaraan bermotor dan mayoritas dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang seharusnya belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor, maka pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa seharusnya orang tua tidak memberikan izin kepada anaknya untuk menaiki kendaraan bermotor bila memang belum cukup umur. Tentu saja pihak kepolisian juga seharusnya juga secara bijaksana bila memang ada anak-anak yang di bawah umur tentu saja tidak memberikan surat izin mengemudi kepada mereka, sehingga harapan dari pihak kepolisian kelitih tidak terjadi ini bisa terjadi karena sekali lagi salah satu fakta atau ciri dari kelitih yang terjadi dari dulu sampai sekarang adalah pelaku menggunakan sepeda motor dan korbannya juga mayoritas menggunakan sepeda motor. Ferdi. Baik, tidak hanya di hulu begitu ya, tapi juga di hilir kerjasama antara pihak terkait, artinya kepolisian dan juga dari rumah sendiri, dari keluarga ini juga perlu mengontrol keberadaan anak-anak mereka. Terima kasih elaborasinya, menarik sekali. Koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan dari Yogyakarta.